Halo pemirsa, selamat siang. Saya Diandra Mukni, inilah seputar iNews ya. Memanfaatkan arus lalu lintas yang macet, sejumlah paogah nekat membongkar beton pembatas jalan dan melakukan pungli bagi pemotor yang melintas di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi bongkar beton itu pun viral. Tuh, masuk bayar tuh. Masuk bayar, gokil. Yang mana nih? Dua orang paogah nekat membuka beton pembatas jalan, lalu dijadikan lokasi pungli bagi sejumlah pemotor yang memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Beton pembatas jalan memang dipasang di dishub untuk mengatur kendaraan yang melintas di jalan itu. Petugas mengaku paogah kerap kucing-kucingan dengan petugas yang berjaga. Mereka memanfaatkan arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan, dengan memberikan akses jalan, tapi dengan membayar atau pungli. Usai viral, Satpol PP dan Dishub Taman Sari datang ke lokasi dan merapikan beton pembatas yang dibongkar Pak Ogah. Agar kejadian serupa tak berulang, petugas pun menambah personil di lokasi untuk berjaga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pengingat bagi kita semua agar waspada saat meninggalkan lansia di dalam rumah. Pasangan kakek nenek tewas terjebak dalam kebakaran yang melalap rumah usaha dekorasi pernikahan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Keduanya diduga terjebak kobaran api dan tak bisa menyelamatkan diri. Kebakaran daerah Pademangan Raya. Awan duka menyelimuti lokasi kebakaran usaha dekorasi pernikahan di Jalan Rajawali Selatan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Petugas yang baru memadamkan api lalu mengevakuasi jasad pasangan lansia Arif Hanitio, 87 tahun dan Ina Istiana, 79 tahun. Keduanya tewas akibat terjebak saat api melalap dan membesar. Kedua jasad dievakuasi menuju ambulans lalu dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya kebakaran melalap tempat usaha wedding organizer di Jalan Rawajati Selatan, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api yang berasal dari bagian belakang rumah dengan cepat membesar dan melalap habis bangunan. Diduga asal api akibat korsleting listrik di salah satu ruangan. Api baru bisa dipadamkan setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran beserta 80 personil dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di kawasan Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat, mobil sedan yang dikendarai seorang pemuda terbakar hebat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin usai bagian penyaluran bahan bakar dimodifikasi. Sebelum api muncul, sempat beberapa kali terjadi ledakan hingga membuat warga dan pengendara panik. Insiden ini bermula saat mobil yang melaju dari arah Kuningan menuju Gondang Dia, Menteng. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam kap mesin yang disusul api. Pengemudi pun keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Api bisa dipadamkan selang 15 menit kemudian. Arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju Gondang Dia dan Sarinah sempat tersendat. Pemirsa, meresahkan, seorang pria diduga memanggul jasad terbungkus karung plastik di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat dan terekam CCTV hingga viral. Informasi ini akan kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Sambil membawa karung plastik yang diduga jasad manusia, seorang pria terekam CCTV saat memasuki permukiman padat di Jalan Kendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sontak, video viral dan membuat warga resah dengan aksi pria ini. Karena saat membawa karung, nampak seperti organ tubuh menyerupai kaki manusia. Namun, warga mengaku tidak mengenal sosok pria ini. Pihak RT pun masih mencari tahu keberadaan pria misterius tersebut. Markas judi online yang melibatkan 39 WNA asal India digerebek polisi di sebuah villa kawasan Canggu dan Jalan Raya Munggu, Tabanan, Bali. Dari kedua TKP, polisi mengamankan barang bukti 3 unit monitor dan komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router.
Diperkirakan, para pelaku sudah beroperasi sejak November 2025 lalu dan meraup omset 7 hingga 8 miliar rupiah per bulan. Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun serta denda hingga 200 juta rupiah. Maju lah kau. Diam. Mantap. Polisi menggerebek rumah kontrakan pelaku jambret ponsel di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Saat digerebek, pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Namun, setelah diperlihatkan rekaman CCTV, pelaku pun tak bisa mengelak. Sebelumnya pelaku terekam CCTV beraksi di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Kecamatan Ilir Barat 1. Tak tanggung-tanggung, ia menggasak 2 ponsel yang dipegang bocah anak pemilik warung, lalu melarikan diri. Video aksi penyamretan ini pun viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak diperlakukan berbeda, menganggap kasih sayang kurang tentu akan menimbulkan kesenjangan. Di Warakas, Jakarta Utara, anak ketiga membunuh keluarganya secara berencana. Tentu hal ini melanggar hukum. Pria berusia 22 tahun ini tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak, dan adik kandungnya di rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari para jenazah. Pelaku menggunakan racun dan kapur barus untuk melancarkan aksinya. Pembunuhan berencana ini didasari oleh dendam pribadi. Pelaku merasa diperlakukan berbeda dari saudara lainnya dan kerap dimarahi oleh ibunya. Pelaku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, 2 Januari 2026 ditemukan 3 orang satu keluarga tewas di dalam rumahnya. Saat ditemukan, keluar busa dari mulut para korban, serta ada ruam merah di tubuh ibu dan 2 anaknya. Ketiga korban dikenal sebagai pribadi yang baik oleh warga. Ketiganya dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi curang penjual dengan mengoplos gas bersubsidi ke tabung non-subsidi kembali dibongkar polisi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, 2.000 lebih tabung gas subsidi dan non-subsidi diamankan sebagai barang bukti. Bekas batu es. Demi cuan berlipat, ulah pengoplos gas subsidi ke non-subsidi seolah tak pernah jera. Polisi menggerebek gudang gas LPG yang dijadikan lokasi aksi curang oplosan gas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku nekat melakukan oplosan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg dan kaleng portabel. 5 orang tersangka SP, W, WAB, D, dan P digelandang polisi dari berbagai lokasi di kawasan Bogor, Jawa Barat dan Koja, Jakarta Utara. Selain itu, 1.146 tabung gas LPG 3 kg, 925 tabung gas portable, dan 224 tabung gas 12 kg serta alat pengoplos disita sebagai alat bukti. Dari 1 tabung subsidi yang 3 kg itu dapat dialihkan menjadi sekitar 10 tabung yang portable. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh oleh para pelaku ini dari 1 tabung subsidi 3 kg menjadi 10 tabung portable ini sekitar 90.000. Hasil pemeriksaan, para tersangka beroperasi sejak 2025 lalu dan sudah mendulang keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Migas dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.